Hai, selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di Semarang. Dan pagi ini saya ingin sharing satu poin penting ketika memulai bisnis atau menjalankan bisnis atau bahkan ingin mengembangkan bisnis. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang berpikir tentang pindah jalur atau pindah bisnis, tapi kemudian ragu. Kenapa? Karena tidak mengerti apa sih indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa kita seharusnya sudah pindah bisnis. Ya, apakah karena Anda sudah bosan atau ada faktor-faktor lain? Nah, hari ini saya ingin memberikan Anda ada 10 indikator atau 10 indikasi yang menunjukkan bahwa Anda salah arah. Nah, keputusannya Anda mau memperbaiki bisnis Anda atau Anda ingin pindah bisnis, itu keputusan yang berbeda. Tanda pertama bahwa Anda sedang salah arah adalah Anda bergantung pada customer yang sama, atau Anda punya customer besar tetapi sedikit. Itu tanda-tanda serius. Zaman sekarang, bisnis yang survive adalah bisnis yang memiliki customer yang banyak, market share yang luas, dan tidak bergantung dari 1-2 customer. Begitu mereka bergantung dari 1-2 customer, customer ini stop, pindah ke tempat lain, bisnis Anda akan kena masalah. Yang kedua, tidak ada waktu untuk training karyawan. Karyawan harus diberi training 30 bahkan sampai 50 jam setahun agar mereka bisa melakukan tugasnya dengan benar-benar baik. Nah, yang jadi problem yang kita temui selama ini adalah banyak bisnis yang tidak punya waktu melatih karyawan dan akhirnya mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan merekrut karyawan yang lebih pintar. Itu tanda-tanda serius bahwa Anda sedang keluar jalur atau salah arah. Yang ketiga, kalau karyawan tidak di training, maka efek samping berikutnya adalah Anda akan sulit menemukan karyawan baru. Itu sudah menunjukkan bahwa bisnis Anda salah arah. Karena bisnis-bisnis yang stabil, bisnis-bisnis yang baik, bisnis-bisnis yang karyawannya itu semangat dalam bekerja, mereka tidak mengalami kesulitan dengan mendapatkan karyawan-karyawan yang bagus. Tanda yang keempat adalah Anda tidak punya list building. Bisnis bisa bertahan dengan marketing, tetapi bisnis bisa berkembang dengan list building. Anda bisa marketing, sukses, bertahan, tapi setelah customernya nggak ada, setelah marketingnya berhenti, bisnis Anda pun ikut turun. Itu berarti Anda tidak memiliki captive audience, tidak memiliki customer base yang kuat. Untuk itu kita perlu membangun yang namanya list. List adalah berapa banyak orang-orang yang Anda kenal yang harus bisa di-maintain oleh Anda secara terus-menerus, yang harus bisa dikunjungi kembali, dihubungi kembali, di-follow up, dibikin tetap hot agar mereka bisa memberikan referensi banyak ke bisnis Anda. Yang kelima, Anda mengalami yang namanya perang harga. Apa itu perang harga? Perang harga artinya harga dengan Anda dengan kompetitor tidak pernah bisa memuaskan customer. Jadi setiap kompetitor harga turun, customer pasti akan bilang tolong turunkan harga. Jadi nggak bisa ada kepuasan dari sisi harga. Tanda yang keenam, karyawan keluar masuk dan dibajak oleh kompetitor. Ini adalah indikator yang cukup berat buat banyak sekali perusahaan. Tandanya, karyawan melihat bisnis Anda salah arah. Yang ketujuh, kalau orang tidak kenal Anda secara brand, minimal brand Anda itu dibicarakan di luar sana. Brand yang dibicarakan adalah brand yang kaya, brand yang memiliki value. Dan kalau brand Anda tidak diomongin orang, brand Anda tidak dibahas, brand Anda tidak direview oleh media, brand Anda bahkan tidak ada konotasi negatif terhadap brand Anda, semuanya adem-adem aja, bahkan nggak ada yang kenal, berarti bisnis Anda salah arah. Kalau Anda perhatikan banyak sekali bisnis baru, misalnya Kopi Kulo. Kopi Kulo bisnis baru, bayangkan, mungkin lebih baru dari banyak bisnis seperti Starbucks. Tetapi apa yang terjadi adalah Kopi Kulo dibicarakan oleh banyak orang, dibahas, direview, diceritakan, diomongin di sosial media, dibahas di Instagram, di-upload foto-fotonya, punya banyak audience. Itu menunjukkan bisnisnya tidak salah arah. Kalau bisnis Anda tidak diomongin, bisnis Anda tidak dibahas, bisnis Anda tidak diajak kolaborasi dengan bisnis lain,
atau tidak ada orang yang mau kerjasama dengan Anda, bisnis Anda salah arah. Yang kedelapan adalah efek dari ini semua adalah penjualan yang stuck atau turun. Begitu Anda tahu penjualan Anda turun, itu bukan karena satu faktor, tetapi karena berbagai macam faktor. Bisa karena customer, bisa karena tim, bisa karena market, bisa karena branding, bisa karena tidak ada database, bisa karena tidak ada referensi, bisa karena Anda tidak dibahas oleh media, bisa karena Anda tidak populer di sosial media, dan seterusnya. Jadi itu menyebabkan penjualan menurun. Jadi penjualan menurun bukan karena satu faktor atau tidak akan muncul tiba-tiba. Yang kesembilan, ini yang kritikal. Marketing online Anda tidak berjalan. Begitu Anda lihat marketing online tidak berjalan, Anda bisa mengerti bahwa Anda sedang salah arah dalam bisnis. Marketing online di dunia bisnis hari ini adalah kontributor yang cukup signifikan dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Coba bayangkan, tahun 2017, sumbangan produk domestik bruto dari online produk adalah 7,5%. Bayangin, 7,5% omset Indonesia itu datang dari bisnis online. Berarti apa? Ya hitung sendiri, berapa PDB kita? Berapa total omset kita? Dan berapa jumlah 7% itu? Kira-kira 28 miliar US dollar. Kalau Anda tidak ada di dalam kancah permainan itu, Anda salah arah. Dan yang ke-10 adalah kalau bisnis Anda merugi atau profit Anda terus-menerus menurun. Nah teman-teman, 10 indikator ini kalau Anda tadi mulai dari awal sampai akhir, Anda harus catat satu demi satu. Indikator ini adalah indikator serius, di mana indikator ini terlihat dan terasa. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan, tapi harus segera diantisipasi. Obat dari 10 indikator ini adalah planning yang akurat, planning yang tepat. So, semoga video ini bisa memberikan Anda manfaat, tapi masalahnya adalah apakah Anda mau berubah? Apakah Anda mau melakukan transformasi? Itu adalah pertanyaan besarnya. So, thank you so much. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.